Berikutnya, teman-teman, setelah kita melakukan tes pendaftaran dan login, kita akan coba melakukan tes submit atau tambah properti dari akun ya, akun user yang sebelumnya melakukan pendaftaran. Nah, di sini kita coba tambahkan dulu sebuah page, teman-teman ya, atau halaman. Lalu kita add new page di sini. Nah, kita tambahkan misalnya halaman tambah mobil gitu ya. Lalu kita cari formnya di sini, teman-teman, yaitu jet form. Kemudian kita buat di sini jadi halaman form add mobil. Maksudnya formnya ya. Nah, seperti ini. Lalu klik publish. Lalu kita kembali, teman-teman. Kita copy ya di sini halamannya. Kita kembali. Nah, saya akan buka incognito, di mana ini adalah akun yang sebelumnya user sudah login. Saya akan coba buka di tab baru, teman-teman. Nah, kemudian saya akan coba masukkan sebuah produk ya di sini. Jadi yang pertama saya akan langsung ambil filenya, teman-teman. Filenya ya. Nah, ini ya misalnya nama mobil misalnya Tesla ya. Ini contoh saja, teman-teman. Harganya berapa? Harganya misalnya seperti ini ya. Tahun 2020 misalnya. Transmisi otomatis misalnya. Kemudian kilometer 0. Nah, kondisinya misalnya baru ya. Lalu galeri. Nah, ini teman-teman bisa tambahkan gambar-gambarnya. Saya langsung tarik ya. Oke, sebenarnya ini bisa lebih dari satu, teman-teman bisa tambahkan. Lalu deskripsinya kita ambil dari Lorem Ipsum, teman-teman. Oke, saya coba copy ya. Lalu saya paste di sini. Ini ya. Nah, sekarang kita coba tambah. Sorry, ini bukan tambah properti harusnya ya. Harusnya tambah produk gitu ya, teman-teman. Atau tambah mobil. Nah, sekarang kita coba lihat di sini statusnya adalah sukses ya. Dan kita lihat juga di sini statusnya sukses. Nah, sekarang kita lihat dari sisi kita, teman-teman, sebagai pemilik web ya. Nah, di sini kita ke mobil. Apakah sudah ada? Nah, sudah ada ya. Namanya adalah Tesla dan statusnya pending. Nah, teman-teman di sini bisa quick edit dan di sini kita ubah jadi publish. Update ya. Nah, jadi gitu ya, teman-teman. Nah, kita coba lihat, klik edit. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Semua datanya sudah terinput ya. Seperti harga, tahun, dan seterusnya. Nah, galeri ini kita abaikan, teman-teman ya. Tapi seharusnya nanti sudah muncul ya. Nanti kita coba tes, teman-teman, di dalam single post ya, muncul atau tidak. Untuk galeri ini ya. Nah, di sini status juga sudah masuk, kemudian gambar juga sudah masuk. Oke, jadi sudah berhasil kurang lebih untuk tes tes untuk membuat produknya, teman-teman ya. Jadi kita coba cek di formnya. Form add mobil kita edit. Nah, ini kita ubah ya, bukan tambah properti, teman-teman. Tapi tambah mobil untuk labelnya. Nah, gini aja ya, lalu kita simpan. Oke, kurang lebih seperti itu untuk melakukan tes tambah mobil atau submit mobil ya. Kemudian kita akan coba membuat sebuah listing, teman-teman. Jadi untuk produk mobil ini yang sudah disubmit, kita akan buat tampilannya ya, atau katalognya seperti itu. Nah, di sini pastinya saya tidak akan jelaskan secara detail untuk pembuatannya ya. Kalau teman-teman mau ikuti, silahkan ambil di course yang sudah saya buat. Di sini hanya sebagai gambaran saja. Kalau teman-teman ingin buat listing itu seperti apa ya, dan mengambil data-data yang sudah disubmit oleh user tadi. Nah, caranya teman-teman ke Jet Engine, lalu ke bagian listings. Nah, di sini kita add new, kita pilih di sini post, dan di sini arahkan ke custom post type kita.
lalu kita kasih nama misalnya listing listing mobil gitu ya. Kemudian oke, kita install dulu Elementor teman-teman, ke plugin dan add new plugin. Sorry ya, plugin, add plugin. Di sini saya pakai Builder Elementor. Kalau teman-teman pakai Gutenberg dan sudah bisa, silahkan dipelajari sendiri ya kalau mau pakai editor tersebut. Atau yang support CrocoBlock itu ada lagi, yaitu Bricks ya. Bricks Builder itu juga sudah support. Kalau di luar itu saya kurang tahu teman-teman. Di V-Builder kayaknya belum support ya untuk CrocoBlock. Silahkan dicek di website CrocoBlock sendiri ya. Nah, di sini Elementor kita aktifkan. Nah, di sini ke Jet Engine teman-teman. Lalu ke listings, add new ya. Kita arahkan post type-nya ke mobil. Kita kasih nama listing mobil ya. Oke, lalu kita create. Ini Elementor ya. Oke, ini kita close. Nah, ini tampilan Elementor terbaru seperti ini sekarang teman-teman. Jadi agak sedikit ada perubahan ya, publishnya ada di sebelah atas sekarang. Kemudian untuk klik widget sekarang harus di sini ya untuk menambahkan elemen-elemennya. Nah, di sini kita akan atur di setting teman-teman. Nah, settingnya di sini sekarang ya. Sebelumnya kan ada di bawah teman-teman. Oke, settingnya di sini, listing settings 350 ya. Nah, jadi seperti ini kita tambahkan kontainer. Nah, setelah itu kita ke widget. Nah, ini ya teman-teman, tambahkan elemen. Nah, baru kita cari widgetnya di sini, yaitu dynamic ya. Nah, kita ambil dynamic image. Nah, gini ya teman-teman, jadi ini sudah benar. Ini adalah produk yang kita submit tadi. Lalu kita ambil lagi di sini dynamic image, dynamic field teman-teman untuk nama produk ya. Nah, ini benar ya, Tesla. Kita tambah elemen lagi, kita cari lagi dynamic image, dynamic field teman-teman. Nah, misalnya di sini kita arahkan metadata ya. Nah, kita ambil dari metafield. Nah, metafieldnya teman-teman ingin menampilkan apa? Misalnya menampilkan tahun. Nah, jadi gini ya. Oke, mungkin kita akan coba tambahkan sebuah kontainer di dalam sini teman-teman. Nah, kemudian kita tarik ini ke sini. Oke, lalu ini saya coba duplikat ya, klik kanan duplikat. Nah, ini saya klik. Oke, lalu saya akan tambahkan di sini custom field output, yaitu tahun gitu ya. Atau nggak usah pakai teks ya, kita pakai icon saja, misalnya kalender gitu ya. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, lalu yang ini kita klik, kita arahkan metafieldnya misalnya ke apa teman-teman, ke transmisi misalnya ya, nggak usah ke kilometer mungkin ya. Nah, gini, lalu kita ambil ikonnya misalnya apa, misalnya nah, mungkin saya pakai ini ya. Nah, gini ya. Oke, lalu saya akan kasih keterangan di sini km gitu ya, jadi 0 km. Oke, lalu ini kita klik kanan dan duplikat, klik. Lalu saya akan tampilkan selanjutnya misalnya setelah tahun apalagi ya kira-kira, transmisi boleh ya misalnya. Nah, misalnya transmisinya apa, ini kita hapus ya di outputnya. Nah, otomatis gini ya misalnya. Lalu kita ganti ikonnya, misalnya icon apa ya, mobil mungkin ya, misalnya ini ya, insert. Nah, seperti ini teman-teman ya.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk menampilkan data. Nah, kalau teman-teman klik di sini, lalu ke layout, kita buat horizontal. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman. Kita publish. Nah, selanjutnya misalnya teman-teman ingin menampilkan data, tinggal panggil lagi di sini harga ya, data harga misalnya. Cari aja dynamic field, teman-teman. Dynamic field ya di sini. Gimana ya? Nah, di sini misalnya ya. Nah, jadi ya, klik. Lalu kita arahkan ke metadata. Meta fieldnya harga. Nah, di sini kita ambil custom field output RP gitu ya. Lalu kita atur di filter outputnya. Di sini callbacknya kita ambil format number. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian decimal point saya akan hapus. Lalu decimal poinnya di sini pakai koma dan separator thousand separator titik. Nah, jadi seperti ini. Tinggal teman-teman atur stylenya. Misalnya di sini kita ubah fontnya jadi, saya biarkan default ya misalnya, lalu size-nya misalnya 20 gitu. Dan fontnya mungkin jadi merah. Nah, kurang lebih seperti itu. Seperti ini ya. Lalu publish. Nah, selanjutnya kita klik di container misalnya teman-teman. Lalu ke gaya, border, box shadow. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke, lalu klik publish. Nah, kemudian ini sudah seperti ini. Nah, lalu kalau teman-teman ingin atur style yang lainnya silahkan. Kita coba sesuaikan ya. Nah, gini ya. Sama satu lagi yaitu untuk kondisi mobilnya, teman-teman. Di sini kita ambil kondisi atau status ya. Kita gunakan yang namanya dynamic terms. Nah, ini ya. Kita tarik ke sini, teman-teman. Kemudian kita ambil dari status ya. Nah, ini kita nonaktifkan. Nah, jadi statusnya adalah baru. Kemudian di bagian style label. Nah, ini labelnya backgroundnya ya, backgroundnya klasik ya. Kita ambil color di sini. Nah, kita ambil secara dinamis ke dalam term field. Lalu kita ambil taksonomi dari status. Fieldnya adalah term name. Oke, nggak berubah teman-teman ya. Kenapa nggak berubah ya? Oh, sorry. Ya, sudah benar sih harusnya ya. Mungkin term apa ya? Term metafield mungkin. Kita input warna coba. Nah, oke, benar ya. Dia pakai metafield. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, sekarang kita tinggal atur paddingnya mungkin ya, kita nonaktifkan. Kita buat persen. Padding atas 1, bawah 1. Nah, kiri mungkin 5, kanan 5. Nah, seperti ini ya. Lalu bordernya mungkin 2. Nah, jadi seperti ini. Baru kita atur di bagian text colornya putih. Nah, posisinya kalau teman-teman ingin ubah misalnya di sini gitu ya. Itu tinggal ke advance, lalu ke bagian position. Kita atur jadi absolute. Nah, tinggal teman-teman sesuaikan nih di bagian horizontal dan vertikalnya ya. Misalnya kita kanan. Nah, seperti ini. Lalu kita buat persen. Nah, kita coba sesuaikan ya, misalnya seperti ini. Kemudian yang horizontal juga sama, kita buat persen. Nah, gini ya. Oke. Lalu width-nya inline auto atau custom ya. Atau kita biarkan default, kita ke style lagi, label. Nah, ini paddingnya kita tambahkan teman-teman. Nah, gini ya. Lalu coba publish ya. Nah, setelah di publish, teman-teman bisa panggil nih listingnya ini ke halaman home misalnya ya. Jadi kita coba kembali teman-teman. Exit to WordPress ya. Nah, di sini kita tambahkan ke dashboard dulu. Kita buat halaman baru misalnya teman-teman, add new page. Nah, lalu kita kasih nama home dan publish ya. Kita edit dengan Elementor.
Oke, kita cari di sini listing grid. Nah ini ya, kita cari listing mobil. Nah jadi nanti data mobilnya tampil nih teman-teman ya, tinggal kita klik publish. Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk menampilkan data-data. Jadi kalau teman-teman klik preview di sini atau akses halaman home, nah data propertinya sudah tampil nih teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Berikutnya teman-teman, kita akan coba membuat halaman account ya di sini. Nah saat ini kan hanya seperti ini saja. Nah dimana ini nanti kedepannya teman-teman bisa gunakan sebagai dashboard dari user ya, user yang sudah mendaftar. Misalnya nanti mereka bisa melihat jumlah produk yang mereka miliki. Kalau teman-teman kedepannya menerapkan mungkin untuk edit profil atau ingin ada panduan atau konten-konten yang lainnya di dalam dashboard, teman-teman bisa sesuaikan ya. Nah di sini kita bisa kembali ke dashboard web. Saya akan kembali dulu teman-teman. Kemudian, oke sebentar ya. Nah di sini kita ke page, lalu kita arahkan ke user account. Nah di sini saya akan coba edit teman-teman ya, dengan Elementor. Lalu kita pilih di sini dia jadi canvas. Saya akan buat canvas, ke settings, lalu di sini menjadi Elementor canvas. Nah seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan di sini flexbox. Saya akan pilih yang ini. Nah seperti ini ya. Kemudian yang ini saya klik, lalu saya akan ubah jadi 25%. Lalu yang ini klik dan 75%. Nah gini ya. Kemudian teman-teman bisa klik di elemen. Nah di sini kita cari namanya profile sub page content. Nah ini ya. Oke. Nah lalu yang di sini teman-teman cari lagi di widgetnya namanya profile menu. Nah gini ya. Nah kita ambil dari akun teman-teman. Nah di sini kita belum bisa menerapkan desainnya teman-teman. Jadi kita harus buat dulu section-sectionnya ya. Oke, berarti kita pilih dulu vertikal di sini. Nah kita publish dulu teman-teman. Oke, ini kita biarkan default di sini ya. Jadi kita kembali dulu ke dashboard web. Silakan akses dashboard webnya. Nah berarti kita harus buat template dulu teman-teman, save template. Nah kita buat add new template. Nah di sini kita buat section. Yang pertama kita akan buat section untuk section add mobil. Jadi nanti gunanya ketika user sudah login ke dalam akun, maka akan menampilkan form untuk menambahkan mobil itu di dashboard gitu ya teman-teman, di dashboardnya user. Nah create template. Nah di sini kita tunggu dulu ya. Oke, kita cari di sini namanya form teman-teman, get form, tarik. Nah kemudian kita pilih formnya adalah form add mobil gini ya. Nah teman-teman bisa atur sendiri desainnya nih nanti ya, ingin menambahkan border ataupun yang lainnya. Saya biarkan default, lalu saya publish. Nah kemudian kita kembali ke dashboard web lagi teman-teman. Kita ke save template, add new template. Nah di sini template, add new template ya. Nah ini kita pilih section, lalu kita kasih nama section section apa ya teman-teman, section my mobil atau my car atau produk saya, mungkin section my car gitu ya, terserah teman-teman gimana penamaannya. Lihat template. Nah sebenarnya di sini nanti terkait dengan listing dari produk yang teman-teman miliki ya. Klik publish dulu. Jadi mungkin ini kita abaikan dulu ya. Oke, kita kembali dulu ke dashboard web. Save template teman-teman. Nah di sini add new template, yaitu section untuk edit mobil. Jadi nanti isinya adalah form untuk edit mobil. Create template. Oke. Nah selanjutnya di sini kita cari namanya
form, get form. Oke, lalu kita cari di sini adalah form edit mobil. Nah, seperti ini ya. Kita klik publish. Nah, berikutnya kita coba ke dashboard, teman-teman, di sini. Lalu kita ke bagian Jet Engine dan ke Profile Builder. Nah, di sini teman-teman lihat di bagian Account Page. Nah, ini main kita hapus, teman-teman. Klik yes. Lalu kita add new subpage. Yang pertama adalah add tar ya misalnya. Lalu kita klik sembarang. Nah, di sini kita pakai template section add car atau mobil ya, yang ini. Nah, selanjutnya kita tambahkan add subpage, yaitu section my car. Oke, nah teman-teman cari di sini section my car, yang ini ya. Nah, lalu add new subpage. Berikutnya adalah section, section edit car. Lalu kita ambil di sini section edit car. Nah, lalu kita save. Nah, kalau teman-teman kembali ke user account, maka tampilnya sekarang seperti ini. Gini ya, teman-teman. Jadi ketika kita mengakses account, pertama akan ditampilkan adalah form, teman-teman. Jadi mungkin kita coba atur urutannya di sini. Gini, teman-teman, urutannya. Nah, ini ya. Section my car ini kita taruh di atas. Simpan. Coba kita akses. Nah, gini ya. Jadi ketika user nanti mengakses halaman account, yang pertama ditampilkan adalah listing dari car itu sendiri ya, atau mobil yang teman-teman miliki. Nah, selanjutnya ketika diklik add chart, baru nanti menambahkan atau menampilkan form yang sudah teman-teman buat untuk menambahkan car ya, atau mobil. Nah, berikutnya section edit car ini kita akan sembunyikan, teman-teman. Kenapa disembunyikan? Karena nanti ketika user mengakses section my car, di sini kan ada listingnya. Nah, ketika diklik edit, baru nanti diarahkan ke form edit car. Jadi di sini, teman-teman. Nah, di sini edit car ini kita akan hidden from menu. Simpan. Lalu kita refresh. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita tinggal atur lagi penamaannya. Mungkin ini nggak usah pakai section ya, teman-teman. Mungkin langsung my car gitu aja titelnya. Nah, gini ya. Oke, lalu ini juga edit car gitu ya. Nah, gitu aja ya mungkin ya. Lalu simpan. Nah, sekarang kita refresh. Nah, seperti ini. Baru sekarang kita refresh di page builder tadi. Nah, harusnya berubah ya. Nah, seperti ini ya, sudah berubah, teman-teman. Berikutnya, kita klik di container. Lalu ke sini. Kita pilih full width. Oke, sudah full width ya. Lalu ke advance, paddingnya kita nonaktifkan. Marginnya juga kita nonaktifkan. Kita klik di sini. Kita ke gaya. Sorry, saya akan lihatkan contoh dulu, teman-teman. Oke. Jadi kita ke sini, klasik background. Nah, misalnya backgroundnya biru. Gini ya. Lalu ini kita klik. Nah, kita atur, teman-teman, stylenya. Misalnya di sini text color putih gitu ya. Lalu background type-nya, nah teman-teman bisa sesuaikan. Misalnya background type-nya putih mungkin ya. Baru text color-nya hitam bisa. Nah, seperti ini ya. Lalu ini kita atur justify. Nah, seperti ini misalnya ya. Atau nah, oke, kita bisa kasih margin mungkin, teman-teman. Nah, gini ya. Jadi ada marginnya. Kemudian bordernya mungkin 3. Lalu kita ke teks lagi. Intinya teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Nah, contoh seperti ini. Oke, lalu kita coba atur di aktif. Nah, warna aktif misalnya backgroundnya dia jadi
apa ya, biru mungkin seperti ini, lalu text colornya putih. Coba kita publish teman-teman, kita ke sini. Nah seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau kita klik my car, add car, nah nanti seperti ini ya. Oke, jadi teman-teman bisa sesuaikan sendiri dengan kebutuhan teman-teman. Oke, di sini mungkin saya akan pilih dia jadi center atau ini ya. Nah mungkin saya akan buat seperti ini saja nih. Kemudian ini saya klik ke sini, saya buat 20% aja teman-teman. Lalu ini klik, saya buat 80. Nah, publish. Nah, sip ya. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan. Jadi intinya nanti kalau teman-teman ingin tambahkan menu-menu lainnya bisa nih di sini ya. Tinggal disesuaikan profile buildernya, lalu section yang dipanggil itu apa. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Lanjutnya kita akan coba untuk apa ya teman-teman, menambahkan untuk edit property di dalam listing dan juga hapus properti ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, kita ke home. Nah ini kan belum ada button untuk edit property ya, dan juga hapus ya. Jadi kita akan buat dulu listingnya. Jadi nanti listing yang ada button untuk edit dan hapus itu kita letakkan di dalam user account. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah sekarang kita bisa ke Chat Engine Listing teman-teman. Oke, listings ya. Nah ini kita bisa duplikat enggak ya teman-teman? Mungkin kita edit dengan Elementor, klik kanan. Kemudian di sini kita add new. Nah kita ambil di sini from post type-nya adalah mobil. Lalu di sini kita kasih nama listing mobil. Kasih keterangan akun gitu ya. Jadi biar kita tahu bahwa listing ini nantinya untuk ditampilkan di akun. Create listing item. Sambil menunggu teman-teman, kita bisa copy ini, klik kanan copy atau salin. Nah kita kembali ke sini, kita atur dulu settingannya menjadi 350. Klik kanan dan paste. Nah seperti ini ya. Kemudian untuk edit itu kita letakkan di mana ya teman-teman? Nanti terserah teman-teman desainnya seperti apa. Mungkin di atas sini mungkin ya teman-teman ya. Oke, jadi mungkin kita tambahkan elemen, kita masukkan kontainer di sini. Nah mungkin kita bisa langsung teman-teman tambahkan elemen di sini. Kita pakai dynamic link teman-teman. Nah yang pertama ini kita arahkan ke edit. Edit itu kita pakai apa ya teman-teman, profile page mungkin ya, lalu edit chart gitu ya. Saya akan coba lihat contoh dulu teman-teman. Di sini saya sudah siapkan. Ya benar ya, ke edit chart. Nah benar ya, di sini ke edit card. Jadi kalau diedit nanti diarahkan ke section dari edit car ya, atau edit mobil. Nah di sini kita kasih label edit, lalu ikonnya kita kasih nama edit gitu ya. Nah ini ya misalnya, nanti teman-teman tinggal sesuaikan. Oke, setelah itu kita bisa atur misalnya di style ini. Nah misalnya icon gapnya, nah seperti ini misalnya ya. Oke, settingan yang lainnya untuk ini teman-teman, untuk query argumennya kita bisa ambil di sini, kita klik, kemudian ke konten, ini kita aktifkan. Nah kita paste. Oh di sini sudah ada nih. Oke, nah sekarang kita tinggal kembali ke ini, kita klik kanan, lalu duplikat, lalu kita klik teman-teman. Nah ini kita arahkan sort page-nya ke delete current post link. Nah gini ya. Nah kemudian ini delete post type-nya teman-teman ingin apa?
Jadi ketika di delete oleh user, apakah nanti masih ada di dalam dashboard web kita atau di delete permanen? Nah, mungkin delete permanen aja ya. Jadi kalau sudah dihapus ya sudah tidak ada nantinya di dalam dashboard web kita sebagai admin. Nah, ini kita masukkan hapus gitu ya. Kemudian settingan yang lainnya itu nggak ada ya teman-teman. Berarti di sini ini kita akan aktifkan. Nah, ini kita ubah jadi trash ini ya, lalu insert. Nah, gini ya teman-teman. Kita klik di kontainer, lalu layout. Nah, ini kita pilih horizontal. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini kita klik. Mungkin kita berbesar. Gini ya contohnya, lalu publish. Nah, sekarang tinggal kita ambil teman-teman ini kita tampilkan di sini di My Cart. Nah, di sini ya. Oke. Nah, gimana caranya? Caranya adalah teman-teman silahkan kembali ke dalam dashboard web. Exit to dashboard. Lalu kita masuk ke dalam save template yang sudah kita buat di sini, yaitu section My Cart. Kita klik kanan. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita cari listing car, listing grid ya. Nah, lalu listing gridnya kita ambil dari listing car user ya, mobil account. Nah, nanti seperti ini teman-teman. Oke, cukup bagus ya. Nah, sekarang kita bisa publish dulu. Nah, baru nanti kita atur untuk di bagian post query. Nah, ini add item. Kita ambil di sini post and author parameter, teman-teman. Coba ya, saya akan lihat dulu contohnya. Post query-nya. Oke. Jadi di sini kita ambil dari publish dan current user. Nah, gini ya. Nah, ini kalau teman-teman tanya kenapa ini seperti ini, coba ya kita publish dulu. Kemudian kita masuk ke dashboard akun sebagai user tadi, user account. Nah, di sini ada ya. Nah, kalau teman-teman tanya di sini kenapa blank, karena ini kan dashboard atau editor ini diakses oleh admin atau pemilik web, dan pemilik web tadi belum menginput data mobil sama sekali. Jadi produk mobil yang ditampilkan di sini adalah produk mobil yang dimiliki oleh user tertentu atau yang dimiliki oleh user yang melakukan submit mobilnya ya. Ini kan sebagai akun nih, sebagai akun user ya, atau akun user tapi dari sisi admin ya. Kalau kita refresh di My Cart, nah tidak ada data teman-teman, karena memang belum melakukan input properti, input produk ya. Tapi kalau dari sisi user yang melakukan pendaftaran tadi, dia sudah ada gitu ya. Nah, kalau klik edit, maka akan diarahkan ke halaman edit, dan teman-teman bisa lihat di sini untuk data-datanya itu sudah ada teman-teman ya. Ini data yang diinput sebelumnya. Nah, galeri ini kenapa tidak ada? Nah, nanti kita coba cek ya, galeri. Jadi galeri itu kenapa nggak ada? Ini berarti sudah berhasil ya teman-teman. Kita close, close. Nah, kita coba cek di form builder dari galeri teman-teman, apakah ada yang salah. Nah, kita coba cek ya. Pertama dari add mobilnya ya, dari form add mobil, kemudian ke galeri. Di sini seharusnya sih nggak ada kesalahan ya teman-teman. Atau ada yang salah di settingan actionnya ya. Coba kita lihat galeri. Nah, ini seharusnya enggak ya teman-teman. Seharusnya sudah benar. Apakah di form editnya yang salah? Nah, coba kita cek ya. Di galeri ini kita klik. Oke, di sini belum kita aktifkan insert attachment-nya teman-teman. Lalu attachment ID. Oke. Nah, selanjutnya kita coba cek di get form, lalu
edit action. Di sini sudah muncul belum? Oke ya, coba kita update, kita save. Nah, sekarang kita coba refresh lagi teman-teman. Boom, sudah ada ya. Nah, jadi tadi ada kesalahan di bagian apa ya, attachmentnya ya, di bagian settingan yang saya jelaskan tadi. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk melakukan pembuatan form simple ya, di mana user bisa register, login, lalu menambahkan produk, mengedit, dan menghapus. Sekarang coba kita tes hapus ya teman-teman, lalu klik OK. Nah, maka akan hilang ya. Kalau teman-teman ke halaman user account, nah maka akan hilang datanya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, satu lagi teman-teman, kita bisa kembali ke sini. Coba ya kita cari teman-teman, kita akses halaman account teman-teman, user account. Nah, kita edit langsung, klik kanan di sini. Nah, kita akan tambahkan button atau link untuk logout teman-teman. Logout itu pakai apa ya? Kita cari di widget. Wah, logout itu pakai, aduh, saya agak lupa teman-teman ya. Oke, mungkin saya akan bahas di materi berikutnya ya untuk logout. Jadi kalau user nanti mau logout, di sini ada ya teman-teman. Oke, teman-teman, saat ini kita masuk ke bagian tahap terakhir dari contoh sederhana untuk pembuatan pembuatan website yang memiliki fitur register, login, dan seterusnya ya. Jadi di dalam materi terakhir ini kita akan coba tes lagi bukan properti sih teman-teman, form ya di sini, add car yang kita miliki, apakah berfungsi atau tidak ya. Jadi kita tes sekali lagi dari dashboard ya kalau sekarang ya. Nah, saya akan download dulu gambar mobil, misalnya car di sini ya. Nah, kemudian saya akan download mana ya, nah, misalnya ini ya, boleh. Saya akan coba download dulu teman-teman. Oke, kemudian kita masukkan filenya di sini ya. Oke, nama mobilnya Tesla New misalnya ya. Harganya isi asal aja, tahun 2021, manual misalnya ya, kilometer 1000 misalnya, kondisi bekas misalnya ya. Nah, galeri kita langsung tarik teman-teman ke sini filenya. Nah, deskripsi, oke, deskripsinya kita ambil dari Lorem Ipsum. Kita coba copy, paste, nah tambah mobil ya. Oke. Apakah berhasil? Kita tunggu ya. Nah, di sini statusnya adalah sukses ya. Kita berhasil sukses untuk insert post ID. Nah, ini post ID dari produk kita ya. Lalu statusnya sukses. Nah, ini juga sukses ya. Oke. Nah, sekarang kita coba akses dari sisi dashboard kita sebagai pemilik web. Kita cek di mobil teman-teman. Nah, di sini oke ya, sudah muncul nih produknya. Kita bisa langsung quick edit dan kita langsung klik publish, update. Nah, sekarang kalau kita akses di my car di sisi user di sini ya. Nah, ini produk dia sudah muncul ya. Kalau klik edit, maka akan diarahkan ke halaman edit. Nah, ini ya. Oke, coba kita akses dulu teman-teman. Ini kan kita akses ya. Oke, kita coba akses, lalu kita edit ya, apakah berhasil atau tidak. Oke, kita akses di halaman home ya. Nah, ini kita ubah misalnya tahunnya dan jumlah kilometer ya. Oke, tahun di sini misalnya saya ubah jadi 2024. Lalu ini kita ubah jadi 100 gitu ya. Kita coba update. Nah, ini bukan ubah properti tapi ubah mobil nanti ya teman-teman. Teman-teman silakan ubah sendiri formnya. Apakah sukses atau tidak?
Harusnya sih berhasil ya teman-teman. Apa katanya? Oke, katanya kita berhasil mengedit ya. Oke. Nah, di sini sudah berubah tahunnya 2024 dan kilometernya 100. Kita klik di My Car. Oke, di sini sudah berubah ya, teman-teman. Nah, kalau kita refresh di sini, apakah berubah? Nah, sudah berubah ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Oh ya, satu lagi, yaitu kita akan menambahkan button logout. Jadi di sini nanti teman-teman silahkan install, namanya itu adalah JetBlocks, teman-teman ya, plugin. Setelah diinstal, di refresh. Nah, cari di sini namanya Outlink yang ini ya. Nah, ini kita disable untuk loginnya, lalu yang lainnya register juga kita disable. Ini disable. Oke, tinggal sisakan logout. Nah, ini ya. Jadi ini saya akan hapus. Nah, ini juga teman-teman bisa arahkan redirect after logout, misalnya ke homepage bisa ya. Oke. Oke ya, coba kita klik publish teman-teman. Nah, kemudian kita coba refresh di sini. Di akun ya, di akun, sorry. Nah, ini ya. Jadi kalau kita logout, apa yang akan terjadi? Sip ya, kita akan diarahkan ke halaman homepage dari website kita. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, dan silakan dipelajari. Jika teman-teman mungkin ingin berdiskusi, nanti silakan gabung aja di deskripsi video, ada grup ya teman-teman. Nanti silakan diskusi mungkin dengan sesama peserta gitu ya. Oke, terima kasih.